Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda dengan NPM 221186206180, Prodi PGSD kelas 4F dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen pengampu Dr. Pak Abduludin. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan? Tes adalah suatu proses atau metode untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik lainnya. Yaitu yang pertama ada tujuan tes, yaitu menentukan apa yang ingin diukur atau dievaluasi dari peserta tes. Yang kedua, ada konten tes, yaitu materi atau topik yang akan diuji dalam tes sesuai dengan tujuan tes. Yang ketiga, ada format tes, yaitu menggunakan jenis-jenis pertanyaan atau tugas yang digunakan seperti pilihan ganda, esai, atau tugas praktis. Yang keempat, ada waktu dan lokasi tes, yaitu menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan tes yang sesuai. Dan yang kelima, ada instruksi tes, yaitu menyusun petunjuk atau instruksi yang jelas untuk peserta tes. Yang keenam, penilaian dan scoring, yaitu menetapkan kriteria penilaian dan sistem scoring untuk mengukur hasil tes. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tes, seperti ruang ujian, bahan tes, dan pengawas ujian. Yang kedelapan, ada penggunaan dan interpretasi hasil, yaitu memikirkan cara untuk menggunakan dan menginterpretasikan hasil tes untuk membuat keputusan atau rekomendasi yang sesuai. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu untuk mengembangkan soal tes yang dapat mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada berbagai aspek seperti kognitif, afektif, yaitu yang pertama aspek kognitif. Identifikasi tujuan pembelajaran, yaitu tentukan apa yang ingin Anda ukur dalam aspek kognitif, misalnya pengetahuan faktual, pemahaman konsep, penerapan pengetahuan, analisis, sintesis, atau evaluasi. Pilih jenis-jenis soal untuk yang sesuai. Gunakan berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, esai, menjodohkan, atau uraian sesuai dengan tingkat kompleksitas yang ingin diukur. Pastikan kejelasan dan ketepatan soal. Pastikan soal yang Anda sebut dapat mengukur secara tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, aspek afektif, yaitu tentukan dimensi afektif yang ingin diukur, misalnya sikap, nilai, minat, atau motivasi. Gunakan skala penilaian sesuai. Anda dapat menggunakan skala Likert atau skala lainnya untuk mengukur tingkat efektif. Kaitkan soal dengan situasi konseptual. Buat soal-soal yang relevan dengan situasi atau konteks belajar yang dapat mengakibatkan respon afektif dan peserta. Yang ketiga, ada aspek psikomotor, yaitu tentukan keterampilan psikomotor yang ingin diukur, misalnya kemampuan fisik seperti menggambar, menulis, berbicara, atau melakukan tugas-tugas praktis. Buat instruksi yang jelas dan spesifik. Pastikan instruksi soal mengarahkan peserta untuk melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan keterampilan psikomotor yang diukur. Pertimbangan penggunaan alat atau materi bantu. Jika diperlukan, sediakan alat untuk memberi materi yang diperlukan untuk menjawab soal-soal psikomotor.
Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah ciri-ciri butir tes disebut baik? Jelaskan. Butir tes yang dianggap baik memiliki beberapa ciri yang dapat memastikan keberhasilan dan mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang diinginkan. Yang pertama, relevan dengan tujuan, yaitu butir tes harus relevan dengan tujuan pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka harus mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotor yang ingin dievaluasi. Yang kedua yaitu jelaskan dan tempat. Soal harus dirumuskan dengan jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ambigu bagi peserta tes. Instruksi harus mudah dipahami dan mengarahkan peserta pada respon yang diinginkan. Yang ketiga yaitu ada valid. Butir tes harus memiliki validitas yang baik, artinya mereka benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat diperiksa melalui penilaian ahli, analisis isi, atau studi validitas empiris. Yang keempat ada reliable. Butir tes harus konsisten dalam mengukur kemampuan atau karakteristik yang sama dari peserta yang sama. Reliabilitas dapat diuji dengan menggunakan metode-metode seperti konsistensi internal atau uji ulang. Yang kelima, ada dapat dibedakan. Butir tes yang baik dapat membedakan antara peserta yang memiliki tingkat kemampuan atau pengetahuan yang berbeda. Mereka dapat menghasilkan skor yang beragam, membedakan antara yang mampu dan yang tidak. Yang keenam ada objektif, yaitu butir tes objektif menghasilkan jawaban yang dapat dinilai dengan jelas dan tidak tergantung pada penilaian subjektif. Ini termasuk jenis-jenis soal seperti pilihan ganda, menjodohkan, atau uraian yang memiliki kunci jawaban yang jelas. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli serta sumber nama penulis, tahun judul atau penerbit. Yaitu yang pertama, definisi evaluasi menurut Stufleben yaitu tahun 1983. Definisi yaitu evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu program atau kegiatan. Sumbernya yaitu Stufleben DL 1983 Evaluation Model. Yang kedua, definisi evaluasi menurut Scriven 1999. Definisi yaitu evaluasi adalah proses penentuan nilai atau nilai relatif dari suatu objek, yaitu sumbernya Scriven M 1991. Yang ketiga yaitu definisi evaluasi menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman yaitu 2004. Definisi evaluasi adalah penggunaan metode-metode sosial ilmu untuk menilai efektivitas program atau kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.